Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel, Alisha Story. Buat kalian yang baru subscribe channel aku, selamat datang. Buat kalian yang udah setia nonton vlog aku, makasih banyak untuk support kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe kalian itu berarti banget buat aku. Penyemangat juga buat aku bikin konten-konten lainnya secara konsisten. Nah, karena banyak pertanyaan seputar pernikahan di Turki, gara-gara waktu itu aku pernah ngeposting tentang nikah di Turki. Bagi kalian yang belum nonton videonya, ditonton ya, ada di sini. Tinggal diklik aja. Jadi pertanyaannya itu kayak, Kak, dokumen apa sih yang diperluin? Persyaratannya apa sih? Gimana sih step-stepnya? Nah, tanpa panjang lebar, aku bakalan ngasih tahu step-step lengkapnya. Gimana sih kalian bisa mengurus semuanya dari step pertama sampai akhir aku nikah di Turki. Nah, step pertama yang aku lakuin itu aku minta dikirimin dokumen-dokumen suami buat diurus ke kelurahan. Jadi apa aja nih dokumen suami yang aku butuhin? Nah, sama kayak dokumen kita, yaitu Kimlik. Kimlik itu KTP. Kemudian kakak atau Nüfus Kayıt Örneği. Kemudian aku juga minta surat pernyataan lajang. Lalu kemudian surat kesehatan dari dokter suami. Lalu terakhir aku juga minta paspor suami. Jadi ini semua aku minta dikirimin melalui scan. Kalau misalnya kalian nanya ini dapat dari mana, jadi suami itu ngambilnya dari Nüfusmur dulu. Jadi mereka tuh udah ngerangkap semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menikah di sana. Lalu step kedua yaitu dokumen aku mempersiapkan KTP aku, kemudian KTP ibu aku, karena berhubungan ayah aku sudah meninggal, jadi aku hanya melampirkan surat kematian ayah kayak gini, dan buku nikah orang tua seperti ini. Kemudian akte aku, lalu kakak aku, kemudian yang terakhir paspor. Nah, step ketiga pergi ke RT RW. Karena di step 1 dan 2 itu kita udah melengkapi semua dokumen-dokumen kita lampirin, lalu kita pergi ke RT RW untuk dibikinkan surat pengantar numpang nikah di Turki. Kemudian nanti di RT kalian akan mendapatkan surat pengantar seperti ini, surat pengantar. Kemudian setelah ditandatangani RT RW, kalian minta dengan RW atau RT surat pernyataan belum nikah dengan materai 10.000 atau 6.000 2 lembar seperti ini. Step selanjutnya yaitu step 4. Kalian pergi ke kelurahan membawa berkas-berkas yang sudah kalian siapkan dari RT RW, semua berkas. Kemudian kalian pergi ke kelurahan meminta surat pengantar dari kelurahan untuk numpang nikah di Turki. Nah, nanti kalian di kelurahan akan mendapatkan surat pengantaran seperti ini, surat pengantaran, kemudian surat N1. Di kelurahan aku cuma dapat surat pengantar dan surat N1. Kemudian sedangkan N2 dan N3 aku nggak dapat. Jadi aku cuma nyiapin surat izin dari orang tua untuk menikah. Kemudian itu ditandatangani oleh orang tua dan dimaterai 10.000. Setelah kalian dari kelurahan, kalian pergi ke kecamatan untuk ditandatangani surat pengantarnya. Kalau misalnya di surat pengantar kalian itu ada cap kecamatan, kalian harus pergi ke kecamatan untuk ditandatangani. Tapi kalau misalnya di surat pengantar kalian nggak ada stempel atau stem kecamatan, itu nggak perlu. Step terakhir yaitu step 5. Aku pergi ke KUA. Hah? Ngapain ke KUA? Kan kita kan kan kita kan bukan nikah di Indonesia gitu kan. Ngapain kita ke KUA? Ke KUA itu bukannya mau ijab kabul, tapi ikrar wali.
Nah, dikarenakan di Turki itu tidak diharuskan atau tidak diwajibkan bawa wali, jadi kita mengikrarkan wali di Indonesia. Apa aja nih yang dibutuhkan untuk wali? Jadi aku meminta abangku menjadi wali aku, wali ikrar aku. Jadi aku minta abang aku itu untuk menyiapkan dokumen-dokumen untuk membuat surat keterangan untuk menjadi wali. Suratnya itu sama seperti dokumen yang aku selesaikan di step 1 dan 2, yaitu KTP, akte, dan KK. Lalu kemudian surat pengantar dari RT RW, lalu surat pengantar dari kelurahan. Setelah sudah lengkap semua dokumen-dokumen untuk wali, maka aku sama abang pergi ke KUA untuk ikrar wali, kalau nggak salah sih namanya itu deh. Nah kemudian ini surat keterangan wali aku, yaitu nama abang aku. Kemudian setelah pergi ke KUA, aku mendapatkan surat keterangan bahwasanya aku akan menikah di Turki dengan disaksikannya oleh wali dan saksi di Indonesia. Dan insya Allah akan dilaksanakan di Turki, dan hubungan Damar Gunawan selaku wali nikah tidak bisa hadir dalam pelaksanaan akikah tersebut di Turki, maka Damar Gunawan sesuai dengan syariat agama Islam akan melaksanakan ikrar atau wali yang dihadapi oleh para saksi Bapak Ali dan Bapak Mariono. Seperti itu, Damar Gunawan ikuti saya. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan RI yang ada di Turki, saya wakilkan